Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rakadi Fasardi, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Ekonomi Pembangunan, Angkatan 2016. Di sini saya akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Strategi Pengembangan Industri Kreatif Bidang Fashion Clothing di Kota Bandung. Yang pertama, kita masuk ke pembahasan terkait latar belakang masalah. Di sini ada 3 outline. Yang pertama ada industri kreatif, fashion clothing, maupun strategi pengembangan. Yang pertama, terkait industri kreatif. Industri kreatif dapat diartikan sebagai kumpulan aktivitas ekonomi yang terkait dengan penciptaan atau penggunaan pengetahuan dan informasi. Industri kreatif juga dikenal dengan nama lain industri budaya atau juga biasa dikenal ekonomi kreatif. Kementerian Perdagangan Indonesia menyatakan bahwa industri kreatif adalah industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan, serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan dengan menghasilkan dan mengeksploitasi daya kreasi dan daya cipta individu tersebut. Fashion clothing. Fashion didefinisikan sebagai gaya yang diterima dan digunakan oleh mayoritas anggota sebuah kelompok dalam suatu waktu tertentu. Dari definisi tersebut, dapat terlihat bahwa fashion erat kaitannya dengan gaya yang digemari, kepribadian seseorang, dan rentang waktu. Aspek fashion semakin menyentuh pada kehidupan sehari-hari. Fashion mempengaruhi apa yang kita kenakan, kita makan, bagaimana kita hidup, dan bagaimana kita memandang diri sendiri. Fashion juga memicu pasar dunia untuk terus berkembang, produsen untuk terus berproduksi, pemasar untuk menjual, dan konsumen untuk membeli. Cara berpakaian yang mengikuti fashion juga bisa memperlihatkan kepribadian dan idealisme kita. Clothing adalah istilah yang digunakan untuk sebuah perusahaan yang membuat atau memproduksi suatu produk yang berada di bawah nama brand mereka sendiri. Menurut Kotler, strategi pengembangan dalam konteks industri adalah upaya untuk melakukan analisis terhadap kondisi pasar, baik faktor internal maupun faktor eksternal, yang meliputi faktor internal, yaitu kekuatan dan kelemahan, juga faktor eksternal, yaitu peluang maupun ancaman. Kemudian diambil alternatif untuk menentukan strategi yang harus dilakukan. Analisis pasar internal merupakan suatu proses untuk menilai faktor-faktor keunggulan strategis, di mana letak kekuatan dan kelemahannya, sehingga penyusunan strategi dapat dimanfaatkan secara efektif. Lanjut ke pembahasan berikutnya. Di sini terlampir pada tabel 1.1, kontribusi industri kreatif Kota Bandung tahun 2018. Industri kreatif dibagi menjadi 14 subsektor. Dapat kita lihat, untuk subsektor fashion, itu penyumbang PDB dengan persentase 43,71%, disusul dengan kuliner dengan tingkat persentase 15,62%, dan kerajinan dengan tingkat persentase 10,82%. Masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu di sini ada identifikasi masalah. Yang pertama, bagaimana kekuatan dan kelemahan industri kreatif bidang fashion clothing di Kota Bandung. Yang kedua, bagaimana peluang dan ancaman industri kreatif di Kota Bandung. Yang ketiga, bagaimana strategi pengembangan industri kreatif bidang fashion di Kota Bandung. Untuk tujuan penelitian, yang pertama mengetahui kekuatan dan kelemahan industri kreatif bidang fashion clothing di Kota Bandung. Yang kedua, mengetahui bagaimana peluang dan ancaman industri kreatif bidang fashion clothing di Kota Bandung. Yang ketiga, yaitu mengetahui bagaimana strategi pengembangan industri kreatif bidang fashion clothing di Kota Bandung. Masuk kepada hasil penelitian, berikut terlampir tabel 4.12 terkait hasil analisis matriks SWOT. Di sini ada faktor internal maupun faktor eksternal. Yang pertama ada kekuatan, juga kelemahan. Kekuatan meliputi tenaga kerja, modal, teknologi, bahan baku, produksi, juga pemasaran. Kelemahan meliputi produk yang dihasilkan merupakan produk custom. Lanjut ada faktor eksternal, itu peluang dan ancaman. Untuk peluang, ekonomi dan sosial, juga kebijakan pemerintah. Untuk ancaman, produk industri clothing tidak mempunyai banyak pesaing. Dan di sini terbagi menjadi 4 strategi. Yang pertama ada strategi SO, yaitu mengoptimalkan seluruh aspek internal dan eksternal dalam pemahaman juga kreativitas pengembangan terhadap industri kreatif bidang fashion clothing di Kota Bandung. Untuk strategi ST, yaitu dengan banyaknya pesaing dalam produk industri clothing, maka harus ada peningkatan pada seluruh aspek tenaga kerja, modal, teknologi, bahan baku, produksi, pemasaran, dan dalam menghadapi industri kreatif bidang fashion clothing di Kota Bandung. Untuk strategi WO, yaitu meningkatkan kualitas produk maupun membuat inovasi baru terhadap produk yang dihasilkan sehingga menjadi pembeda dari clothing satu dengan clothing yang lainnya. Untuk strategi WT, itu meningkatkan inovasi dan kreatif desain dengan maksud memenuhi kebutuhan konsumen dan mempunyai signature produk yang mampu menjadi pembeda dari clothing satu dan clothing lainnya. Masuk pada pembahasan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada web sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, faktor-faktor internal dapat menjadi kekuatan dan kelemahan bagi berkembangnya industri kreatif bidang fashion clothing di Kota Bandung. Peranan tenaga kerja, modal, teknologi, bahan baku, produksi, dan pemasaran menjadi aspek kekuatan bagi pengembangan fashion clothing di Kota Bandung.
Faktor kelemahan bersumber dari aspek produksi, yaitu pada poin produk yang dihasilkan merupakan produk custom. Selanjutnya yaitu faktor-faktor eksternal dapat menjadi peluang dan ancaman dalam pengembangan industri kreatif bidang fashion clothing di Kota Bandung. Faktor peluang bersumber dari aspek ekonomi dan sosial dan kebijakan pemerintah. Faktor ancaman berasal dari aspek ekonomi dan sosial, yaitu pada poin banyaknya pesaing pada industri clothing di Kota Bandung. Lalu selanjutnya, berdasarkan identifikasi faktor internal maupun eksternal, maka strategi yang dapat dilakukan dalam pengembangan industri kreatif bidang fashion clothing di Kota Bandung adalah strategi SO atau Strange Opportunity, adalah strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang. Alternatif SO yang dirumuskan adalah mengoptimalkan seluruh aspek internal dalam pemahaman juga kreativitas pengembangan terhadap industri kreatif fashion clothing maupun persaingan dalam clothing di Kota Bandung. Lalu ada saran, berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disampaikan beberapa saran sebagai berikut. Pertama, bagi pelaku usaha, peranan tenaga kerja sangat menentukan pengembangan usaha fashion clothing. Maka dari itu, perlu adanya peningkatan kualitas tenaga kerja dalam mengadakan kegiatan maupun event industri kreatif yang bertujuan untuk memberikan motivasi kepada para generasi muda serta pelaku industri kreatif untuk lebih mengeksploitasi kemampuan dan kreativitasnya dalam produk-produk kreatif yang diminati oleh masyarakat. Selanjutnya, bagi pemerintah Kota Bandung agar tetap memberikan dukungan dalam bentuk fasilitas, event, atau kegiatan maupun bentuk dukungan lainnya guna perkembangan industri kreatif di Kota Bandung. Dan yang terakhir, bagi pihak akademis dan penelitian lanjutan, diharap bisa mencari indikator lain sebagai alat pengukur dari variabel yang akan diteliti, sehingga membuat penelitian strategi pengembangan industri kreatif bidang fashion clothing di Kota Bandung lebih konferensif. Nah, sekian yang dapat saya paparkan terkait hasil penelitian saya. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.